lebih kuat, lebih berani. Ibu saya di bawang putih, berani banget di bawang putih. Jadi beda sama nasi Padang. Kita asli dari Bukit Tinggi, Kapau. Jalan Keramat Raya di samping flyover Senen arah Kampung Melayu merupakan sentra kuliner nasi kapau di Jakarta. Di sini ada sekitar 10 warung yang khusus menjual hidangan nasi kapau sejak pagi hingga menjelang subuh di hari berikutnya. Nasi kapau Sabana-Bana yang sudah berdiri sejak dekade 1970-an bahkan mulai melayani pembeli sejak jam 8 pagi. Ada 40-an jenis lauk terbuat dari olahan ikan, ayam, telur, hingga daging. Disajikan dengan kisaran harga Rp20 hingga Rp50.000 per satuan lauk. Mas Hendra, ini kan ada sekitar 40 menu ya di sini. Betul. Yang paling laris Mas di sini apa nih best seller? Biasanya ada tambusu, ada dendeng, bebek cabai hijau. Yang best sellernya kita tambusu sama dendeng. Ini kalau sehari bisa berapa ini? Kisaran 20 mah kita habis kok. 20 piece? Iya, 20 piece habis. Biasanya kita kepala kakap sama sop iga. Nah, berapa? Kalau kepala kakapnya aja 45.000. Kalau sop iga sama 45.000, sama nasi 50.000. Ada saja pelanggan yang datang di pagi hari, seperti Berliana. Kali ini dia akan membeli tambusu, makanan yang terbuat dari usus sapi dengan isian adonan telur dengan bumbu dan diberi kuah gulai yang pekat untuk dibawa pulang ke rumah. Kak Erliana ini kan beli tambusu ya? Iya. Ini dari sekian menu ini kenapa milih yang tambusu? Iya, ini ngangenin. Ya. Jadi ini bikin kangen. Rasanya tuh bikin kangen. Ini kan dari kecil suka makan ini. Jadi pas lihat ada tambusu pasti nyari ini tambusu. Menjelang siang, satu persatu warung nasi kapau yang lain pun mulai buka. Aneka makanan yang dijual semuanya dimasak di dapur para pemilik, yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang kemudian diangkut dengan kendaraan bermotor menuju warung nasi kapau. Nah, ini aktivitas harian di sini nih, setiap pagi jelang siang. Ini menu-menunya dikirim ke nasi kapau di sini. Ini Bang, ini langsung ditaruh di? Oh, ditaruh di sini dulu. Oke. Lauk pauk biasanya dimasak mulai jam 3 dini hari hingga pagi hari. Masing-masing warung nasi kapau rata-rata memiliki lebih dari 10 orang pekerja untuk memasak dan membantu di warung secara bergantian dari pagi hingga dini hari. Sekitar jam 11 siang, seluruh pedagang dan karyawan warung nasi kapau di sepanjang Jalan Keramat Raya pun telah siap melayani pelanggan. Para pedagang mengaku pembeli biasanya lebih ramai datang di bulan Ramadan dan juga musim libur panjang sekolah dibanding hari biasa. Para pelanggan nasi kapau di Jalan Keramat Raya tak hanya berasal dari Jakarta. Sebagian dari mereka bahkan datang dari luar provinsi. Di antaranya pasangan Budi dan Eli yang memiliki usaha di bidang properti asal Samarinda, Kalimantan Timur. Setiap ada urusan bisnis di Jakarta, mereka mengaku selalu menyempatkan diri makan nasi kapau di sini. Pak Budi sama Bu Eli, ini alasan makan di sini apa nih Pak? Mengenang dan nikmat, memang nikmatnya. Ya nikmat sekali kalau di sini ada yang kepala kakap yang spesial ini. Rasanya tuh enak, nendang gitu aja. Sekitar tahun 1970-an, sejumlah perantau asal Bukit Tinggi mulai berjualan di Jalan Keramat Raya karena lokasinya yang strategis. Banyaknya pelanggan juga akhirnya membuat perantau lain ikut mengadu nasib di tempat ini. Kapau adalah nama salah satu nagari atau wilayah yang setingkat dengan desa, tak jauh dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salah satu penjual keturunan asli Kapau di sini adalah Yesi Rizana, atau biasa dipanggil Uni Yesi. Ia mengelola nasi kapau Uni Upik yang dirintis oleh kedua orang tuanya sejak 40-an tahun lalu. Mayoritas nagari Kapau itu penduduknya pedagang nasi kapau di Los Lambuang, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Agam. Terus nggak lama kita pindah di sini di Keramat Raya. Sebelum kita di sini, udah banyak pedagang nasi kapau asli Bukit Tinggi di sini. Kita dagang di sini ada 40 tahun, sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar.
Meskipun sama-sama berasal dari Sumatera Barat, menurut Uniesi terdapat sejumlah perbedaan antara nasi Padang dan nasi kapau. Misalnya nasi kapau memiliki jenis kuah yang lebih beraneka ragam, seperti kuah ayam, kuah tunjang, hingga kuah ikan mas. Tak hanya perbedaan di sejumlah menu yang disajikan, cara memasak lauk di nasi kapau pun berbeda dengan di warung nasi Padang. Selain itu, kalau ibu saya masaknya tuh dari santan, berminyak, baru dimasukin bumbu-bumbu. Kalau di nasi Padang kebanyakan ditumis, baru dimasukin bumbu. Kalau dari sisi banyaknya bumbu lebih kuat berarti ya? Iya, lebih kuat. berani. Lebih berani ibu saya di bawang putih. Berani banget di bawang putih. Jadi beda sama nasi Padang. Kita asli dari Bukit Tinggi, Kapau. Uniesi mengklaim sejumlah menu lauk di warungnya menggunakan bahan-bahan yang didatangkan langsung dari wilayah Sumatera Barat, seperti ikan bilih Danau Singkarak serta belut payakumbuh. Onde mande. Coba ikan bilih ya. Nggak bisa diungkapkan, harus dirasain sendiri kayaknya. Enak. Akan bisa. Kita coba telur ikan mas ya. Pokoknya perlu coba. Nikmat di lidah dan harganya pun terjangkau. Namun menurut para pedagang, berjualan nasi kapau memiliki sejumlah tantangan. Selain proses memasak puluhan lauk membutuhkan banyak bumbu dan memakan waktu lama, harga aneka bumbu yang naik turun di pasar juga berpengaruh ke pendapatan mereka. Kendalanya nih kalau bahan baku ya, kalau bahan baku pada naik gitu kan. Sedangkan harga pasar naik, kita kan nggak bisa ikut naik ya, yang makanan jadinya gitu. Jadi kendalanya situ sih, kalau bahan baku naik, otomatis kan pengeluaran kita, pemasukan kita kan untuk kita jadi sedikit gitu aja. Terus ditambah sepi gitu. Kalau kondisi sekarang memang gimana nih? Kurang sih ya, agak sepi semenjak COVID pandemi kemarin tuh omset mulai menurun. Bisa berapa kalinya dibanding sebelumnya? Ada kali ya 50% kurangnya. Tak hanya tumbuh sebagai sentra kuliner semata, warung nasi kapau yang didirikan para perantau di Jalan Keramat Raya sejak setengah abad lalu, saat ini telah menjelma menjadi ikon atau ciri khas kota yang menjadi tujuan para pelancong ketika datang ke wilayah Jakarta Pusat. Edi Dwi Agung, Jakarta.